keberadaan setiap kita pada waktu kita menerima kasih karunia, itu kita akan lebih mengasihi, akan lebih mengasihi bila mana kita punya utang itu banyak. Kalau kita memperhatikan, memang kita ini perlu dihancurkan dulu, diremukkan dulu. Tetapi dengan rendah hati kita menghampiri Tuhan. Jangan sampai hati kita sombong. Nah, ketahuilah bahwa pada saat Roh Kudus itu mulai bekerja menjamah hati setiap kita. Tuhan tuh tahu memang manusia itu hatinya keras. Seperti saya dulu tuh nggak bisa nangis. Bener. Saya kalau melihat orang berdoa nangis gitu marah. Ke gereja di tempat orang yang suka nangis, ya, saya pun juga nggak bisa. Ternyata ada beberapa hal yang dalam diri saya itu memang perlu dihancurin, diremukin, supaya saya berhak, saya ini layak untuk menerima kasih karunia Tuhan. Dua ayat ini, Yohanes 3:16 dengan 1 Yohanes 1 ayat 9 itu berbicara tentang kasih kemurahan Allah yang memberikan anaknya yang tunggal, supaya kita nih yang percaya nggak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Dan pada waktu Roh Kudus bekerja, justru peristiwa itu saya alami di sebuah gereja yang tidak mengenal air mata, di sebuah gereja yang alergi dengan tepuk tangan, ya. Apalagi kalau yang nangis itu laki. Wah, tabu betul ya. Tapi pada waktu hati saya diremukkan, saya cuma mendengar murid sekolah Alkitab berkhotbah dan memberikan ilustrasi datangnya seorang pelukis di sebuah kedai yang temboknya udah jelek banget. Pelukis bertanya kepada pemilik kedai, kenapa dindingnya kok begitu jelek? Dan dijawab, maaf Tuhan, kemarin ada orang mabuk, maka semua makanan minuman dilempar ke tembok sehingga saya nggak sempat membersihkan. Dan pengkhotbah yang murid sekolah Alkitab ini meneruskan ceritanya. Pelukis itu berkata kepada pemilik kedai, aku ini pelukis, bolehkah aku melukis di dinding di sini yang kotor? Baru sampai di situ, baru dia bercerita sampai di situ, Roh Kudus sudah bekerja dalam hati saya dan berkata, itu engkau Bobby, kau sombong. Dari dulu engkau merasa paling hebat, paling top, tapi ternyata nggak mampu apa-apa. Tapi hanya karena kasih kemurahanku, engkau kubawa ke kota ini. Aku memberikan engkau posisi yang baru yang engkau inginkan. Dan engkau, ya, kujagai akan kehidupanmu hingga pada saat ini. Saat pikiran saya dibuka seperti itu, bisa nggak mungkin lagi ditahan. Saya sembunyi di belakang kursi tempat duduk. Tujuannya supaya nggak terlihat sama pendetanya, supaya nggak terlihat oleh para diaken dan diakonesnya, dan supaya nggak terdengar. Saya coba tahan. Semakin ditahan, kira-kira saudara tahu ceritanya. Wah, orang yang menahan air mata itu. Dan saya ini berargumentasi dengan Tuhan. Tuhan, ini gereja yang gak bisa orang menangis. Gereja ini tempat dimana harus tenang teduh. Apalagi laki-laki saya nangis. Aku ternyata gak bisa ditahan. Itu merupakan cerita yang saya bisa sampaikan karena Tuhan mulai menumbuhkan cinta. Kasih karunia Allah itu luar biasa. Ya. Sampai di situkah peristiwa ceritanya? Belum. Kita perlu waspada, terutama para pelayan. Saya aja sebagai pengkhotbah pernah terkecoh. Ada yang datang nangis di baris kedua. Dari awal nangis sudah. Saya pikir, aku ini khotbah apa kok lawatan Tuhan luar biasa. Ya.
hati yang hancur, menangis hati yang hancur karena kasih karunia dan kebenaran itu merupakan anugerah. Tapi ternyata ada juga air mata yang keluar oleh karena hal yang lain. Ternyata anak yang di baris kedua, anak baru datang dan temannya kemudian menghadap saya, Pak Bobi tahu nggak tadi ada anak yang nangis terus di baris kedua waktu ibadah. Iya, ada apa sih? Baru ditinggal pacarnya. Saya pikir luar biasa ini. Dilawat Tuhan sampai seperti itu. Saya aja pendetanya bingung apalah. Ternyata rahasia terbongkar. Oh, jadi orang yang menyesal pun juga bisa nangis. Sukacita aja bisa keluar air mata loh. Betul. Kalau ketawa sampai orang Prancis bilang kepingkel-pingkel. Itu sampai air mata sampai ya dihapus bukan karena ya hancur hati, tapi oleh karena ya sukacita yang melimpah. Tetapi yang jelas pada waktu Allah menjamah, walaupun hati itu hancur, kita menerima kasih karunia itu damai sejahtera akan melimpah. Ya. Nah, love at the first sight, cinta pada pandangan pertama, biasanya itu sangat berkesan dan bisa diceritakan kemana-mana. Itu kan? Kalau perlu bikin Facebook story. Tetapi kalau kita menemukan bahwa kita mulai jatuh cinta dengan satu pribadi, pasti akan ada cerita yang berikutnya. Gak mungkin, ya. Gak mungkin ceritanya cuma sekali udah stop gitu, gak ada cerita yang kedua, ketiga, keempat, kelima, gitu kan. Nah, dari karena demikian kita perlu mengenal Tuhan kita yang kita cintai ini. Katakan bahwa kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu jadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dulu saya mikir miskin sekali, saudara. Yang jangan tanya mami, karena mami belum tahu di mana. SMP kelas 3 papa saya meninggal. Saya hanya tinggal berdua dengan mami, dan mami itu sayang banget, sayang sekali sama saya. Dan kalau pagi itu suka rebutan. Loh, sayang kok rebutan ya. Yang direbut apa? Ya intip. Kita pakai waktu itu ngeliwet, tahu ngeliwet? Nasi beras dikasih air, taruh di kuali atau di rantang gitu kan. Setelah dipanaskan sampai kemudian di bawah dikasih arang, atas juga dikasih arang. Ayo, siapa yang nggak tahu? Nggak tahu kan? Berarti Anda lebih kaya dari saya. Dan pada waktu menjelang matang itu rebutan pasti. Dan saya berkata sama Mam, aku yang makan intipnya. Enggak, aku yang makan. Aku suka, aku juga suka. Saling mengasihi, rebutan. Ya. Nah, itu kondisi saya dulu. Ya, saya yakin saudara nggak akan ngalami ya sampai seperti itu, makan nasi aja rebutan dan nggak pakai lauk. Lauknya apa? Kelapa muda diparut. Kalau nggak ada kelapa muda pakai garam ditebarkan. Wah. Ya. Itu kondisi saya. Saya kepingin gaul. Anak muda kan pengen gaul kan. Ya waktu dulu gaul saya gaul tahun berapa itu? Tahun 60-an gitu kan. Saudara pernah lihat ada tepung terigu segitiga biru? Nah, itulah kaos kebanggaan saya. Jadi saya beli satu karung ya, karung gandum. Saya bawa ke tukang jahit, tolong dibikin segitiga biru itu pas di dada saya, dilubangin kiri kanan, dikasih tangan, ya, jadi kaos oblong gaya anak muda zaman saya dulu, ya. Nah, ada yang lebih miskin dari saya? Enggak kan?
pasti di rumah ada entah ada batik, walaupun bukan buatan merek terkenal, dan ada batik buatan tetangga juga ada kan. Nah, kalau saya enggak seperti itu, tetapi saya menjadi kaya. Saudara jangan pikir kaya itu duit. Siapa yang berkata kaya itu duit? Kan anak-anak aku nggak ada yang mata duitan kan? Betul kan? Amin kan? Tuh ada yang nggak terima. Nah, apa yang terjadi? Kata kaya itu sebetulnya pengertiannya sederhana. Saat saya membutuhkan, maka yang saya butuhkan itu ada. Saya butuh nasi, maka tersedialah nasi beras itu di rumah. Kalau saya butuh kepiting, nah itu bukan kebutuhan, itu keinginan, ya. Nah dari kata seperti itu, kalau misalkan butuh handphone, iPhone 14, itu bukan butuh itu. Telepon kan hanya untuk komunikasi kan, ya. Yang harga 2000 pun sudah bisa untuk ngomong kan, bisa video call kan. Nah dari keadaan seperti ini saya sekarang kaya. Saat saya butuh, maka yang saya butuhkan itu selalu ada. Ya, untuk kehidupan hari lepas hari ada kebutuhan untuk membantu orang-orang yang dalam kesusahan, kebutuhan untuk saya share firman Tuhan di sini di gereja. Tuhan itu selalu memberi. Bagikan ini loh. Ya. Sehingga itulah kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya, karena saya butuh berbagi sesuatu dengan kalian dan Tuhan sediakan. Itulah namanya kaya di dalam Tuhan. Jangan sampai salah mengerti, ya, bahwa kaya itu ukurannya cuma duit. Pernah dengar kata Gracie Rich Sultan? Tapi itu cuma tampil ya di sosial media cuma berapa bulan. Setelah itu gambaran berikutnya masuk penjara. Iya. Kadang-kadang orang itu nggak pernah bisa menggunakan kekayaannya dengan baik. Berkati secara materi, beli Ferrari. Ya kalau seumur saya begini beli Ferrari, bisa masuk keluarnya. Berangkang, tahu berangkang? Itu bahasa Indonesianya merangkak. Bayangin beli mobil harganya miliaran, bisa jalan sana sini, begitu sampai rumah keluar dibuka pintu merangkak. Ya, itu hanya untuk anak-anak muda, bukan untuk usia seperti saya. Ya. Nah, dari keadaan seperti ini kita tahu bersama dengan Tuhan saya diperkaya. Nah saudara, penuh hikmat loh ya. Oke, terusin ya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Semua udah tahu ceritanya, saya nggak perlu ulang lagi. Sekolah di Rutonji itu memang suatu sekolah yang indah, luar biasa ya. Saya kalau melihat efek daripada orang yang kena stroke ya, kalau saya masih ada dalam kondisi begini, itu semata-mata hanya karena kasih kemurahan Tuhan. Saya barusan terima berita teman saya dulu satu gereja di Blok M di Jakarta dimasukkan di dalam grup dan mohon dukungan doa. Kaget saya karena dia lebih muda, umurnya 67 tahun ya. Dan kemudian kondisinya stroke, sudah di rumah sakit 3 hari belum sadar. Dan kalau saya seperti ini, sekali lagi, itu hanya karena kemurahan Tuhan. Ya. Berikutnya, ada satu cerita yang mana akan membuat kita semua mengerti. Yaitu peristiwa tentang ada orang yang utang 500, ada yang utangnya 50 dinar. Kalau dua-dua dibebaskan, diputihkan, siapakah yang kira-kira bisa lebih mengasihi? Dan jawabnya adalah yang paling banyak dihapuskan hutangnya.
Yesus pun mengaminkan, betul katamu. Sehingga dari keadaan seperti ini, keberadaan setiap kita pada waktu kita menerima kasih karunia, itu kita akan lebih mengasihi, bila mana kita punya utang itu banyak dan kemudian diampuni Tuhan. Saya melihat bahwa dalam kehidupan ini banyak cerita orang percaya Yesus. Percaya Yesus karena melihat ada mujizat, orang lumpuh berjalan, wah jadi percaya Yesus. Cuma itu. Saudara belum utang kok. Belum utang. Ya, tadi saya mengalami kondisi di mana diingatkan, Bobi ini dulu sombong. Ya. Tapi hanya kemurahan Tuhan lah saya mendapatkan berkat dan kasih sayang Tuhan. Dan saya menangis. Dan Tuhan ternyata begitu besar kasihnya. Sampai apa? Banyak perkara yang saya lewati. Setelah itu menggambarkan bahwa Tuhan tuh ingin ingatkan kepada saya, utangmu tuh makin lama makin gede loh. Seberapa gede pun utangmu, aku tetap lunaskan. Jadi kalau saudara punya masalah, kelihatannya makin besar, punya kesalahan yang makin lama makin besar, kalau saudara masih bisa balik, mana tadi yang balik? Oh di sini lihatnya ke sana. Ya, ada yang balik nggak di sini? Oh ada juga. Orang-orang yang balik itu pasti dulu jalannya salah. Orang balik dan sekarang ketemu di sini. Kalau dari sini saudara balik, ketemunya di nggak tahu betul. Kalau sampai ngomong di diskotik berarti bareng-bareng perginya. Iya, oke. Nah, dari cerita ini kita bisa menyadari bahwa kembali pada kasih yang semula. Itu gambaran kehidupan orang yang kembali kepada kasih karunia dan yang paling besar. Itu akan membuat kita benar-benar semakin mengerti. Aku nggak bisa bayar, untuk itu aku akan berikan seluruh hidup untuk Tuhan. Setuju? Setuju? Ya. Saya percaya dengan saya munculkan Daud, terlebih yang sudah ikut Kom 100 pasti tahu ceritanya. Daud itu cuma dipercaya orang tuanya menggembalakan 2 ekor kambing domba, betul kan? Kenapa sih kita bisa tahu itu? Karena waktu dia mendengar bangsa Israel itu ditantang sama orang Filistin yang namanya Goliat, dan dia dibawa menghadap kepada Raja Saul dan dia berkata, Tuanku Raja, walaupun cuma 2-3 ekor, Tuhan itu Allah itu telah menyertai aku. Ada beruang, ada singa, aku hantam, cabut janggutnya, menyelamatkan 2-3 ekor domba. Dia mengakui bahwa itu kemurahan Tuhan, betul kan? Sehingga pada akhirnya dia berhadapan dengan Goliat, dan Goliat pun dibikin roboh. Itu karena apa? Sekali lagi kemurahan Allah, penyertaan Allah. Akhirnya Daud diminta untuk mendampingi Saul supaya main kecapi kalau dia sedang diserang oleh roh jahat. Tapi Saul pun pernah melemparkan tombaknya dan luput. Tahu cerita itu? Kembali kasih kemurahan Allah. Waktu perang, wah menang. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Dia nggak minta loh, tapi ternyata disambut seperti itu. Itu gambaran penyertaan Allah dalam hidup. Dan pada waktu Amalek itu menyerbu,
Maka istri, anak-anak, harta benda yang dipercayakannya dirampas. Saudara ingat peristiwa itu? Sampai Daud itu dimusuhin rakyatnya sendiri. Tapi dia menengadah ke atas dan dia berkata, di ayat itu berkata, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Ditolong gak? Ditolong kan? Ditolong kan? Iya. Kok jatuh sama Batseba? Pikir sejenak. Saya mencoba untuk menggali lebih dalam. Semenjak dia jatuh dengan Batseba, dia ditegur oleh Nabi Nathan sampai dia berbalik kepada Allah. Kenapa? Karena ada satu nilai yang paling berharga. Dia nggak mau ditinggalkan oleh Allah. Saya temukan itu dalam Mazmur 51. Karena semenjak peristiwa Batseba ini, kita nggak melihat lagi Daud diceritakan berbuat salah di hadapan Tuhan. Itulah kasih semula yang Allah berikan supaya dia melewati jalan tetap terang, yaitu kebenaran firman Allah. Saya coba bacakan Mazmur 51 ini. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosaku aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kekirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang Kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajah terhadap dosaku.
Hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Siaralah batakan, masing-masing tundukkan kepala. Biarlah Tuhan ingatkan kasih mula-mula kita, pengampunan atas pelanggaran kita yang paling besar, sampai membuat kita punya tekad sekali Tuhan, sekali Yesus, selama-lamanya adalah tetap Yesus. Koralayanamu senarala masih, kasih setiamu lebih dari hidup buatku Tuhan, buat aku. Saya percaya Mazmur ini dibuat oleh Daud dengan hati yang hancur. Gak ada lagi yang dia bisa pertahankan, gak ada lagi yang dia bisa banggakan, gak ada lagi yang bisa dia buat untuk sombong, karena telah diremukkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau kita mengerti akan hal ini, kasih karunia Tuhan semakin hari Tuhan akan semakin nyatakan. Biar seperti tanah liat di tangan Sang Penjunan, kita serahkan hidup kita. Apapun Tuhan yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, baik melalui majikan, baik melalui rekan-rekan sepelayanan, baik melalui keluarga dan orang tua, semuanya itu hanya untuk membuat mataku terbuka. Aku hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Mari sambil perlahan kita bangkit berdiri, kita bawa hati kita. Apa yang ada dalam hatimu, perkatakan pelan pengakuanmu tentang Yesus. Terima kasih buat pertolongannya, terima kasih buat pengampunannya. Dan biarlah itu membuat kita semakin menemukan di mana kasih semula kita yang akan membuat kita kembali bernyala.